Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode deformasi konsisten untuk kasus dengan derajat ketidaktentuan lebih dari 1 atau derajat ketidaktentuan 2. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Selamat menyimak. Seperti halnya pada metode deformasi konsisten part 1, untuk pembahasan metode deformasi konsisten part 2, kita juga akan meninjau kembali tentang indeterministic static structure atau struktur dengan sistem statis tertentu, kemudian fokus dengan redundant reactions, dan yang ketiga adalah masih dalam pembahasan kasus pada sistem balok statis tertentu. Katakanlah sebuah balok dengan sistem struktur adalah statis tertentu. Di sini kita menjumpai sebuah sistem balok yang terdiri dari 3 tumpuan, yaitu tumpuan jepit dan 2 tumpuan roll. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pembahasan sebelumnya, bahwa sistem struktur statis tertentu itu tidak dapat diselesaikan dengan 3 persamaan yang tersedia pada sistem struktur statis tertentu, yaitu sigma V yang mewakili daripada jumlah total gaya-gaya yang bekerja dalam arah vertikal sama dengan 0, kemudian sigma H yang mewakili jumlah total gaya-gaya yang bekerja dalam arah horizontal harus sama dengan 0, dan sigma momen, ya, atau total momen yang bekerja pada sistem struktur tersebut adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena persamaan reaksi yang kita kerjakan dalam contoh kasus ini itu lebih 2, ya, dan itu lebihannya kita sebut sebagai derajat ketidaktentuan. Cara mendapatkannya adalah bahwa sistem struktur kita ini memiliki 5 reaksi perletakan, 3 pada tumpuan jepit, yaitu menahan gaya vertikal, horizontal, dan momen. Kemudian masing-masing pada roll adalah 1, yaitu menahan gaya vertikal, sehingga total reaksi ada 5 reaksi. Sedangkan sistem persamaan yang tersedia adalah 3. Dan derajat ketidaktentuannya menjadi 5 kurang 3 sama dengan 2. Dari tampilan sebelumnya, kita ketahui bahwa yang menjadi redundant reactions dalam kasus ini adalah tumpuan B dan tumpuan D. Sehingga langkah kedua, dalam penyelesaian dengan menggunakan metode deformasi konsisten ini, kita akan mengubah sistem struktur statis tertentu menjadi sistem struktur statis tertentu dengan cara menghilangkan tumpuan roll B dan D. Kemudian kita akan mengevaluasi lendutan yang terjadi pada titik B dan D yang kita sebut sebagai redundant reaction. Baik, masih dalam tahapan kedua, yaitu mengubah struktur statis tertentu menjadi sistem struktur statis tertentu. Dalam hal ini kita menghilangkan 2 tumpuan roll di titik B dan titik D. Nah, untuk mengevaluasi lendutan pada redundant reaction atau tumpuan B dan D, kalau dalam hal ini sudah B dan D, ya, bukan tumpuan lagi karena tumpuannya sudah kita hilangkan, maka kita meminta bantuan metode momen area. Teman-teman bisa mengakses salah satu tampilan YouTube kami yang bercerita tentang metode momen area. Pada prinsipnya, untuk kasus ini kita akan melihat bahwa metode momen area yang digunakan untuk menghitung lendutan itu ada 2 jenis, yaitu lendutan yang disebabkan oleh beban gravitasi dan lendutan yang dihitung disebabkan oleh beban satu satuan atau unit load. Untuk yang disebabkan oleh beban gravitasi kita sebut sebagai delta, yaitu berturut-turut adalah delta D dan delta B. Sedangkan untuk beban satu satuan, maka lendutan yang terjadi kita sebut sebagai chronocolor delta. Nah, dalam kasus ini kita akan membagi persamaan karena metode momen area sendiri itu berhubungan dengan integral, ya, di mana rumus umumnya adalah integral momen kali momen kecil, ya, M besar kali M kecil dibagi EI, ya, dx, di mana EI adalah kekakuan balok berturut-turut, E adalah modulus elastisitas, dan I adalah momen inersia penampang balok tersebut. Nah, kita ketahui bahwa pada bentang BD, ya, dengan kondisi batas 0 sampai 6, karena jaraknya adalah 6 meter, kita menemukan ada beban gravitasi 1 kN per meter dari Q. Maka prinsipnya adalah setengah QE kuadrat.
Karena sekali lagi, karena sistem integral, kita akan menggunakan sistem persamaan momen. Di sini angka-angka X1 ya dan X2, X3 hanyalah untuk memudahkan pembagian segmen bentang saja. Nah, artinya MX-nya adalah setengah X kuadrat. Di antara bentang BD tidak ada bekerja beban satu satuan kecuali pada join B, yaitu kita tambahkan dari bawah untuk defleksi yang ke atas. Jadi momen kecilnya 1 kali X1. Sementara untuk MXD-nya tidak ada. Kemudian di bentang DC itu kita punya segmen adalah 0 sampai 2. Namun kita akan menghitungnya yaitu akibat dari beban mati yaitu 1 kN per meter kita kalikan 6 berarti dia jumlahnya adalah 6 kN untuk beban, tetapi statis momennya adalah 3 meter ya, setengah dari bentang BD ditambah X2. Atau kita tulis persamaan momennya adalah min 6 kali 3 tambah X atau 18 min 6X. Begitu juga untuk momen kecil atau momen yang digunakan menghitung chronocouleur delta, lendutan yang ke arah atas akibat beban satu satuan. Kita dapatkan pada join B yaitu 1 kali 6 tambah X2 ya. 6 meter itu adalah bentang BD ditambah X2 karena kita tidak tahu posisi persisnya. Kemudian kita kita kalikan sehingga diperoleh 6 tambah X. Jadi X1, X2, X3 sekali lagi hanyalah representasi dari kemudahan kita menunjukkan segmen-segmen yang kita tinjau. Prinsipnya ya semuanya sama-sama adalah persamaan momen X. Begitu juga pada bentang, masih di bentang DC, kita akan lihat bahwa ada pengaruh beban satu kesatuan yang bekerja di D ke C. Ya, berarti 1 kali X. Ya, analog dilakukan juga untuk beban CA masing-masing. Jadi pada prinsipnya tabel ini disusun dengan menggunakan sistem persamaan momen. Sistem persamaan momen disusun dengan mengkalikan beban yang bekerja, baik itu oleh beban gravitasi maupun oleh beban satu satuan yang bekerja dari bawah ke atas, itu dengan titik tinjauan yang kita kalikan. Titik tinjauannya mana? Adalah X1, X2, X3. Masih dalam prosedur yang kedua, yaitu mengubah sistem struktur statis tertentu dan evaluasi lendutan di titik redundant reaction, kita akan perlahan untuk menghitung titik lendutan akibat beban gravitasinya, yaitu akibat beban yang bekerja dari atas. Nah, kita lihat di sini ya, untuk lendutan delta B ya. Rumusnya sama, baik pun delta B maupun delta D, itu adalah integral 0 dengan batasan L, segmen bentang yang kita tinjau, dikali MX, ya, M-nya M besar, dengan dikalikan dengan M kecil, ya, akibat beban satu satuan, dibagi dengan kekakuan balok EI dx. Nah, kita lihat pada delta B atau lendutan di titik B, di sini kita dapatkan masing-masing segmen ya dari bentang BD yaitu batasnya 0 sampai 6. Persamaan yang ada di tabel tadi kita masukkan. Kemudian ditambah lagi untuk bentang kedua ya DC gitu ya. Baik beban di atas ya. Kemudian terus ditambah lagi dengan bentang segmen yang CA gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus meninjau kembali mata kuliah kalkulus ya atau matematika teknik 1 yang membahas atau mengulas tentang solusi integral ya. Nah, jadi persamaan-persamaan ini kita integralkan dengan integral tertentu, ada batas bawah dan batas atas. Hasilnya diperoleh untuk delta B 1073 per EI ya. Kemudian delta D adalah 272 per EI. Tanda negatif menunjukkan bahwa posisi lendutan ini ke bawah. Masih dalam mengevaluasi lendutan, hanya saja pada posisi ini kita akan mengevaluasi lendutan yang terjadi akibat beban satu satuan yang kita berikan kepada masing-masing tumpuan ya, yang kita kenal, yang kita duga sebagai redundant reactions, yaitu tumpuan B dan tumpuan D. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaan rumusnya bahwa untuk lendutan akibat beban satu satuan yang kita sebut sebagai chronocouleur delta, itu tidak lain adalah integral tertentu 0 sampai L ya. L-nya adalah panjang segmennya dengan menggunakan persamaan momen yang unit load saja kemudian kita kuadratkan dibagi parameter kekakuan balok yaitu EI ya. Nah, jadi nanti kita akan mengumpulkan persamaan-persamaan yang terkait dengan momen satuannya. Untuk chronocouleur delta BB ya. Jadi pada join B tentu saja kita akan lihat masing-masing pertinjauan per segmen. Bentang BD, kemudian bentang DC pengaruhnya ya, kemudian bentang CA yang ada momen satuan.
Analog juga untuk di join D. Ya. Nah, ini bedanya. Kalau pembahasan yang sebelumnya kita hanya menggunakan 1 derajat ketidaktentuan, tapi kalau sudah menggunakan 2 derajat lebih, maka kita akan mengevaluasi 2 atau 3 atau bahkan lebih titik yang menjadi redundant reaction, baik lendutannya akibat beban primernya atau beban gravitasi kalau dia sistem balok, kemudian lendutan yang diakibatkan oleh beban satu satuan. Nah, masing-masing kita dapatkan di sini adalah untuk lendutan akibat beban satuan 892 per 3 I untuk di join B dan 64 per 3 I untuk di join D. Masih dalam pembahasan lendutan akibat beban satu satuan, karena kita punya 2 titik redundant, ya, 2 titik redundant, tentu saja lendutan di titik B akan mempengaruhi juga lendutan di titik D, ya, meskipun itu akibat beban satu satuan. Begitu juga lendutan di titik B akan dipengaruhi oleh gaya satu satuan dari titik D, maka kita akan dapatkan lendutan dB-nya atau chronocolor delta dB ataupun chronocolor delta BD. Nah, di sini kita akan menghitung, ya, dengan menggunakan persamaan, ya, integral sama juga, cuman dia tidak dikuadratkan, melainkan momen akibat beban satu satuan, ya. Dalam kasus ini hanya beban satu satuan, momen XB dikali momen XD dibagi EI. Ya, EI adalah parameter kekakuan balok tadi. Kita masukkan. Di mana persamaan momen yang kita dapat? Tentu saja dari tabel yang kita buat di awal tadi. Dalam kasus ini kita dapatkan chronocolor delta dB dan BD itu adalah 208 per 3 EI. Nah, selanjutnya kita akan memasang kembali tumpuan roll tersebut pada masing-masing titik D dan B tadi. Dan kita ketahui bahwa pada tumpuan roll, ya, hanya bekerja gaya atau reaksi tumpuan vertikal. Dan bisa kita pastikan jika kita pasang tumpuan roll pada titik D dan B, maka tidak ada pergerakan dalam arah vertikal. Atau kita bisa mengatakan sigma gaya pada tumpuan, ya, sigma gaya dalam arah vertikal pada tumpuan B dan tumpuan D adalah sama dengan 0. Itu sebabnya kita susun persamaan keseimbangan sebagai berikut, yaitu delta B, lendutan akibat beban primer, ya, yang terjadi pada titik B, dikurangi dengan efek lendutan yang terjadi antara D dan B, ya, akibat beban satu satuan, dikalikan reaksi tumpuan vertikal di D, kemudian kita kurangkan lagi dengan lendutan akibat satu satuan, beban satu satuan di titik B kali reaksi tumpuan vertikal di B. Dan itu persamaan keseimbangannya harus sama dengan 0. Kalau ada pergerakan bukan 0, maka ya berarti di sini ada pergerakan. Struktur ini tidak dalam keadaan diam berarti kan. Kemudian yang kedua juga sama analog terhadap join D, di mana delta D, ya, lendutan akibat beban primer dikurangkan dengan, ya, chronocolor delta atau lendutan akibat beban satu satuan di titik D dikalikan reaksi tumpuan di titik D. Kemudian dikurangi dengan efek pengaruh lendutan BD tadi dengan reaksi tumpuan di B. Kalau saya pindahkan deltanya ini, ya, ke ruas kanan, maka kita akan punya sebuah sistem persamaan simultan. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan simultan ini, teman-teman bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, atau bahkan kita nyatakan dalam bentuk matriks, ya. Konstanta-konstantanya di sini adalah RVD, RVB atau reaksi tumpuan di D dan reaksi tumpuan di B, ya, yang vertikal. Kemudian kita masukkan konstantanya dalam bentuk matrik sehingga dengan menggunakan metode inverse Anda akan bisa menemukan reaksi vertikal baik itu untuk titik D maupun titik B berturut-turut adalah 4,22 kN dan 2,63 kN. Untuk memudahkan perhitungan selanjutnya, kita akan menyusun pribadi diagramnya. Tentu saja, ya, pada contoh tadi, ya, kita akan membuat sebuah simulasi beban yang bekerja pada masing-masing join. Di sini kita sudah dapatkan RBV, ya, yaitu 2,63 kN dan RDP 4,22 kN, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa menggunakan sigma gaya vertikal sama dengan 0, ya. Di mana kita bisa menentukan reaksi tumpuan di A, yaitu sigma V kita kurangkan dengan reaksi tumpuan yang ada di RDP dan RBV, ya. Dan kita dapatkan 1,15 kN, ya. Cukup, ya, karena kan memang kita cukup mengurangkan beban yang bekerja dari arah atas ke bawah, yaitu beban gravitasi dengan reaksi tumpuan di B dan di D, maka kita dapatkan reaksi tumpuan di A. Dalam hal ini, konteks sistem struktur kita sudah berubah menjadi penyelesaian sistem stasis tertentu.
Kenapa? Karena reaksi tumpuan di B dan D sudah kita ketahui ya. Yang sebelumnya kita minta bantuan deformasi konsisten, kita minta bantuan metode momen area ya untuk mengevaluasi lanjutan di B dan di D dan mendapatkan reaksi tumpuannya. Kemudian kita akan menghitung masing-masing ya. Di sini kita bisa dapatkan gaya-gaya yang bekerja ya, baik yang di ini pada segmen AD yaitu 0,85 kilonewton ya yang kita dapatkan dari RDP kurang 3,37 ya. Kemudian yang 3,37 kilonewton ini adalah kita dapatkan dari beban merata yang kita kurangkan dengan RBV. Jadi kita bagi per segmen ya penyelesaiannya. Begitu juga momen-momen yang ada, kita bisa menghitung momen di A karena jepit pasti punya momen itu dengan persamaan momen sigma momen B sama dengan 0. Kenapa sigma momen B sama dengan 0? Karena join di B adalah tumpuan roll, tidak ada momen yang bekerja di join roll ya. Maka otomatis kita akan menggunakan persamaan momen di sini. Ini semua ada persamaan momen dan MA-nya akan ketemu sebesar min 2,82 kilonewton meter. Dan selanjutnya kita akan masing-masing menghitung pada masing-masing section yaitu 2,22 kN ya untuk tumpuan roll tadi yang di tengah-tengah. D ke A dan D ke C nilainya harus sama. Yang satu adalah arah, tapi arahnya berbeda. Yang satu searah dengan jarum jam, gen positif. Yang sebelahnya adalah berlawanan dengan arah jam-jam. Kalau kita totalkan, maka sigma momen di D adalah sama dengan 0. Langkah terakhir adalah melukiskan diagram gaya lintang dan bending momennya atau momen lentur. Kenapa? Karena kita tidak punya gaya yang bekerja dalam arah normal di sini, sehingga cukup dua itu SFD dan BMD yang kita lukiskan. Sama dengan langkah sebelumnya, pada sistem ini tentu saja membutuhkan skill teman-teman dari pengetahuan statis tertentu ya. Nah, di sini kita dapatkan untuk gaya lintang ya, ada gaya vertikal 1,15 kN bekerja di atas, ke atas gitu ya. Kemudian jalan ke kanan ke searah sumbu X, kemudian turun 2 kN. Kita sudah punya 1,15 ya di atas sumbu garis netral ini. Kemudian sisanya adalah 0,84 kN ya. Jadi totalnya dari atas ke bawah ini adalah 2 kN. Kemudian jalan terus ke kanan searah sumbu X ya. Kemudian naik ada reaksi tumpuan RDP yaitu 4,22 tadi. Kita punya 0,84, sisanya adalah 3,38. Naik ke atas plong adalah 4,22 kN ya. Kemudian karena gaya lintang pada sistem beban terbagi merata, sistemnya adalah merata seperti ini, maka kita turun ya dengan arah diagonal ya 45 derajat. Kemudian ketemu beban 2,63 kN pada tumpuan di B ya, beban vertikal, tumpuan B ya, reaksi tumpuan vertikal di titik B. Jadilah diagram gaya lintang atau SFD-nya, shear force diagram. Kemudian untuk bending moment, nah pada bending moment diagram kita sudah punya join A ya 2,82 kN atau yaitu momen A ya. Kemudian kita ketahui bahwa di roll adalah 0 ya. Tetapi kita belum dan kita sudah mengetahui momen di B, di D ya, di join D adalah 2,22 ya, dan harus seimbang tadi 2,2 dan 2,2 gitu ya, dengan arah yang berlawanan arah ya. Tetapi di sini kita akan menghitung momen maksimum yang bekerja di join C, yaitu kita dapatkan dengan RAP kali 2 meter aja ya kan, karena jarak dari A ke C adalah 2 meter. Kita sudah dapatkan 1,15 kalikan dengan 2 meter, dapatnya 2,3 kN. Naik, ini adalah momen maksimum, kemudian naik lagi. Tetapi untuk beban terbagi merata, ya, karena dia adalah persamaan kuadrat, maka kita akan menggunakan bentuk yang berbeda, bukan linear, garis lurus, tetapi parabola, melengkung seperti ini. Dan dia juga punya momen maksimum yang kita dapatkan dari, kita menggunakan yang mudah saja dari RBP. Kalau mau dari RAP juga boleh ya, tapi panjang sekali. Dan hasilnya juga harus sama. Ini RBP ya, dikurang setengah QX kuadrat. Di mana X-nya kita ambil adalah L per 2. L per 2 dari bentang D dan B adalah 3 meter ya, karena 6 bagi 2 3 meter. Kita dapatkan momennya maksimum adalah 3,36 kN untuk bending moment diagramnya. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut, yaitu Intermediate Structure Analysis oleh Chu Kiawang ya. Nah, ini buku lama ya, mungkin ada di beberapa perpustakaan. Saya pernah lihat ini juga di perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ya. Kemudian yang terjemahan yang juga banyak beredar di pasaran itu adalah Struktur Statistik Tertentu, karya yang sama ya, Chu Kiawang. Kemudian beberapa referensi lain boleh digunakan juga, analisis struktur, tulisan dari Hibbeler ya.
Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini mengenai penggunaan metode deformasi konsisten untuk menghitung atau menganalisis sistem struktur statis tak tentu ya, dengan derajat ketidaktentuan lebih dari 1. Pada contoh ini kita menggunakan derajat ketidaktentuan adalah sama dengan 2 pada sistem balok. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Serta nyalakan atau aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan updatean-updatean terbaru seputar pengetahuan analisis struktur khususnya dan pengetahuan teknik sipil pada umumnya. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.